Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dedeh Jubaidah, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, dan hari ini akan membuat video uji kinerja dengan materi zat adiktif bukan narkotika, submaterinya bahaya asap rokok bagi kesehatan. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum melanjutkan pembelajaran, hendaknya kita tidak lupa kebahagiaan hari ini dan selanjutnya ada Allah di sana. Untuk itu seraya menundukkan kepala memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Nanti berdoa dalam hati. Siapakah yang mau memimpin? Mangga. Yang mau memimpin? Oh ya, silakan. Dipimpin untuk berdoa dalam hati. Di tempat duduk siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa kita dikabulkan. Amin. Anak-anakku sekalian, coba tengok kanan kirinya. Barangkali di antara temanmu yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kelompok 1 hadir semua? Hadir. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Hadir semua? Tidak? Siapa di antara teman kamu? Rizky tidak hadir. Kenapa? Sakit? Izin? Ya, kalau sakit kita doakan semoga Rizky segera diberikan kesehatan. Amin. Kelompok 5 hadir semua? Terima kasih. Bisa memulai pembelajaran? Bisa. Baiklah, biar kita nambah semangat lagi. Ini kelas apa ya? 8A. Yes, asik dong. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada materi yang minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Zat adiktif. Ya, zat adiktif. Kita masih punya materi yang belum terselesaikan ya. Di antaranya yang kemarin itu kita masih membicarakan tentang zat adiktif bukan narkotika. Hari ini kita mencoba tentang zat adiktif juga, yaitu tentang materi. Ada yang ingat kemarin yang belum selesai tentang apa? Bahaya merokok. Kita lanjutkan. Adakah di antara kalian yang pernah merokok? Tidak. Bagus, karena belum usianya, dan sayangilah paru-paru kita, kemudian kerongkongan kita, dan alat anggota tubuh kita. Baik, sebelum ke sana, barangkali ada yang tahu di antara kalian kenapa tadi kalian menyebutkan bahaya merokok? Kenapa? Ada yang tahu bahwa merokok itu berbahaya? Satu saja. Ada yang tahu? Tidak tahu? Pernahkah bertanya pada ayahmu yang merokok? Tidak. Aduh, sayang sekali lah. Baiklah, kalau begitu kita lihat dulu paparan dari Ibu. Ada tentang slide atau PowerPoint ini tentang bahaya asap rokok bagi kesehatan ya. Nah, ini mungkin di antara kalian tujuan hari ini melanjutkan yang kemarin ya. Ada diharapkan kalian itu kelompok 1 coba boleh dibaca
Satu. Peserta ini dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya asap rokok bagi kesehatan. Ya, yang mempengaruhi beberapa faktor bahwa asap rokok itu berbahaya bagi. Nah, yang ketiga, tujuan kita hari ini adalah melakukan eksperimen. Ada yang tahu eksperimen itu apa? Percobaan. Ya, bisa percobaan, eksperimen, praktikum. Ya, kalau bahasa IPA praktikum sederhana mengetahui zat sisa asap rokok dan mempresentasikan atau melaporkan di depan ke kelas. Siap ya? Ya. Literasi dan sebagainya, mencari informasi baik dari YouTube, dari link PowerPoint, juga dari bahan bacaan materi yang Ibu berikan. Baik, kita tujuan yang terakhir ya, tujuan ke satu kedua tadi kalian sudah memahami. Sebelumnya ini ada LKPD, lembar kegiatan kalian atau peserta didik. Nanti kalian diarahkan untuk mencoba praktikum sederhana, di mana tujuannya dari praktek itu kalian minimal mengetahui zat atau senyawa yang tersisa dari asap rokok. Kalau kita menghisap rokok, asapnya dihisap masuk ke tenggorokan, ke paru-paru. Nah itu betulkah ada zat sisa yang mengendap di tenggorokan juga di paru-paru sehingga menimbulkan beberapa penyakit. Praktek sederhana, kalian pertama diharapkan menggunakan masker. Bawa masker semua? Terima kasih karena Ibu sudah menugaskan pada minggu lalu. Kemudian juga disiapkan ini adalah salah satu alat untuk kita praktek hari ini. Praktek sederhana, anggap saja nanti di dalamnya, di dalam botol ini dimasukkan kapas. Kapas ini buat menguji di mana zat sisa asap rokok itu mengendap. Anggaplah ini sebagai saluran dari tenggorokan kemudian paru-paru kita. Ya, nanti diharapkan betulkah hasil eksperimen itu bahwa zat sisa atau senyawa yang terkandung pada asap rokok akan mengendap. Nah, gitu. Si kapas, ini ada kapas, ada rokok juga, ya. Ada rokok, makanya kalian diharapkan nanti pas praktikum menggunakan masker karena kalian belum termasuk orang dewasa, belum diperbolehkan kuat paru-parunya untuk menghisap rokok. Nah, untuk itu tolonglah jauhi rokok, dekati Dede Jubaidah. Ya. Oke, kembali kepada materi tadi. Ini adalah media botol bekas air mineral. Ya, kemudian tutupnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan tugas di rumah. Melubangi tutup botol bekas air mineral ini sebesar diameter rokok biar memudahkan, karena kalau di sekolah terbatas dengan alat, kalian harus bawa cutter. Saya takut kalau kalian membawa cutter ke sekolah dimanfaatkan untuk kalian negatif, makanya ini ditugaskan untuk melubanginya di rumah. Sekali lagi terima kasih buat yang telah mengerjakan. Tepuk tangan buat kalian. Yang uniknya adalah medianya ini adalah kapas ya, kapas biasa ya. Nanti kapasnya dibuka, kemudian dimasukkan ke dalam media botol. Ini sesuai arahan nanti di LKPD ya. Arahan di LKPD. Yang selanjutnya adalah hati-hati. Kemudian lagi ini ada
tugas buat kalian. Tugasnya adalah membuat laporan untuk dipresentasikan di kelas. Bisa ya? Dari mulai kalian mempersiapkan bahan, alat dan bahan, apa saja, kemudian langkah kerja, dan terutama hasil dari praktek kalian untuk disimpulkan oleh kelompoknya. Jadi kesimpulannya apa? Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Kita siap? Siap. Ya, persiapkan kelompok kalian. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 3. Ya. Kemudian perlengkapannya. Iya, kelompok 1 ya? Ya, ada yang lain udah siap? Mana keluarkan botol bekerja. Kemudian ini ada rokok. Ini rokok disediakan oleh ibu ya. Kalian tidak diperbolehkan membeli rokok, apalagi mengkonsumsi. Ya, jangan coba-coba. Maskernya sudah disiapkan? Silakan digunakan dulu maskernya sebelum kita keluar. Ini ya untuk presentasi. Ini kapasnya kamu kemas sedemikian rupa di dalam botol ya, masukkan di dalam botol secukupnya ya, secukupnya. Ini ibu berikan nanti kalau kurang misalnya bisa nambah lagi ya. Kelompok yang putra, yang laki-laki, mohon bantuannya menggeser meja keluar. Boleh meja yang ini, ya, yang dekat. Silakan yang laki-laki bangun. Sebelumnya itulah yang kita akan lakukan pada saat ini. Namun sebelumnya ada pemaparan dari ibu bahwa merokok itu adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik yang telah dibentuk rokok maupun menggunakan pipa. Ya, ini sebagai wawasan informasi kalian saja, tetapi mohon tidak dicoba atau ditiru atau mencoba-coba untuk merokok. Siap? Siap. Selanjutnya, kenapa rokok berbahaya? Nah, inilah dia bahwa rokok mengandung senyawa kimia diantaranya tar, nikotin, karbon monoksida, sembang alam, dan timah hitam. Ini senyawa yang tidak layak dikonsumsi. Ya. Oke, selanjutnya tadi karbon dioksida adalah mengikat hemoglobin darah pada tubuh kita, kemudian tidak mampu mengikat oksigen dan membuat darah kita mengendap, kaku dan rapuh. Itu karbon dioksida, monoksida, kemudian timah hitam dan tar serta nikotin. Semuanya adalah zat kimia yang berbahaya. Nah, diharap kalau kalian sudah mengetahui kandungan zat kimia pada rokok, apakah kalian masih tetap menginginkan rokok? Tidak. Katakan tidak untuk rokok. Jauhi rokok untuk kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya adalah, nah inilah zat kimia atau senyawa kimia yang terkandung dalam rokok. Ya, ini ada unsur-unsur senyawa, karbon dioksida dan sebagainya. Ya, menyeramkan. Nah ini adalah banyak seharusnya kandungan senyawa atau zat kimia dalam rokok itu ada di antaranya untuk racun tikus. Lagi untuk apa tuh? Wih, takut ya, serem. Ya. Ada untuk membakar kapal terbang, ya. Nah, dan sebagainya. Ini Rusia sebagai penghasil nuklir terbesar
dari kita ya, siapa mereka yang membeli rokok dan memisahnya, mereka adalah penyumbang terbesar ya dari bahan nuklir. Ini bahan nuklirnya nuklir tingkat rendah, walaupun tingkat rendah tetap dan ya masih bagus atau tidak merokok bagus. Nah, kita menolak dan berhenti merokok, ini dan sebagainya. Nah, kalau ada rasa-rasa keinginan untuk merokok lagi, pikirkan uang kita habis, tenggorokan kena penyakit, paru kena penyakit, timbul penyakit lain, maka tariklah napas dalam-dalam. Ya, akan kita merasa tenang. Kemudian makanlah permen dan kemudian tidur. Pengen banget misalnya merokok. Nah, itulah salah satu trik dan upaya menjauhi rokok, dekati Bu Dede. Harapan kita adalah amanah Allah dan sayangilah sepanjang hidup kita. Setuju? Setuju. Semua alat indera kita adalah amanah dari Allah, maka pandai-pandailah kalian melakukan amanah itu. Mata kita punya Allah. Kalau Allah mengambil untuk tidak melihat, maka kita tidak melihat. Maka itu tolonglah amanah seluruh organ tubuh kita adalah milik Allah dan pandai-pandailah kamu menyayanginya. Nah, itu selesai. Thank you. Yang materi selanjutnya ada linknya ya. Kemudian dari sekilas pandang itu barangkali di antara kalian ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita ada 3 tujuan tadi ya. Ada 3 tujuan, terakhir adalah praktek. Kemudian ini sudah Ibu siapkan dari pemaparan tadi. Ada LKPD lembar kerja kalian nih, nanti kalian isi dari paparan tadi. Kemudian ada materi ajarnya juga di sini, ada materi ajar ya. Selain link YouTube yang Ibu berikan, kemudian PowerPoint tadi, dan ini ada filenya, kopinya untuk dibaca, diliterasi, kemudian bekerja sama dengan kelompoknya mengisi pertanyaan yang ada di LKPD. Sudah disiapkan juga ini linknya, sudah dicantumkan di sini langkah kerja dan sebagainya ya. Siap? Masih ada pertanyaan nggak? Ya. Siap ya. Kita bagikan dulu LKPD kelompok 1. Saya kasih waktu mudah-mudahan cepat ya, 10-5 menit sih. Karena 2 soal ya, bisa selesai kan? Bisa ya. Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3 yang ini. Saya sibuk sendiri sih saya. Oke, silakan kerjakan dulu. Itu ada 2 soal kalau tidak salah ya. Disesuaikan dengan materi yang tadi. Kemudian ada materi di sini. Ada materi di sini ya. Sebelum ke LKPD, siapkan Android kalian atau smartphone kalian. Ibu akan men-share dulu, barangkali tadi menyimak secara keseluruhan atau tidak. Kita coba tes dulu dengan Ibu beri waktu 1 soal 2 menit, berarti 4 menit ya, 5 menit lah dengan operasinya ya. Itu ada 2 soal apa?
kalian menyelesaikan KPD yang pertama, itu bila masuk ke ibu, nanti ibu yang menilai hasilnya apa. Itu apa namanya, nilai pengetahuan. Kemudian nilai prakteknya, dari tadi kalian di luar itu waktu praktek ada penilaiannya. Pertama adalah tingkat kerjasama kalian dengan teman-temannya. Kemudian juga apakah kalian dalam praktek itu sesuai urutan. Nah, ya penilaiannya itu. Kemudian juga dilanjutkan ketika kalian mempresentasikan. Nah, apakah sesuai harapan dari LKPD itu yang disampaikan oleh kelompok kalian dari hasil praktek tadi? Jumlah dari keseluruhan nanti akan keluarkan nilai secara keseluruhan dari kelompok kalian. Ya, siap ya. Kemudian lagi aspek lain yang dinilai adalah selain kerjasama, berurut dan membuat kesimpulan, nanti ada pertanyaan dari kelompok temannya. Apakah kalian mampu menjawab sesuai pertanyaan atau sebaliknya? Ya, silakan. Selanjutnya silakan kelompok yang lainnya yang mau sempat tampil, enggak? Kelompok berapa? Ya. Satu. Tepuk tangan buat sudah dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang zat sisa asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agana Mendali. Nama saya Maya Supa. Nama saya Rizka Yata Amanda. Nama saya Siti Aini. Nama saya Cynthia. dari Lestari. Kami sudah melakukan eksperimen sederhana untuk mengetahui zat sisa asap rokok. Nah, teman-teman, alat dan bahan yang kami gunakan adalah 1. Botol bekas, air mineral ukuran 600 ml. Tutup botol sudah dilubangi dari rumah. 2. Batang rokok tanpa filter. 3. Tisu ataupun kapas. 4. Memakai masker. Langkah pertama yaitu siapkan bekas botol mineral 600 ml yang tutupnya telah dilubangi dan telah disesuaikan dengan diameter batang rokok. Masukkan kapas ke dalam botol. Masukkan pangkal rokok pada lubang tutup botol. Nyalakan rokok yang sudah terhisap pada tutup botol. Kemudian rokok dinyalakan atau dibakar. Tekan dan lepas secara terus-menerus hingga rokok habis terbakar dan asap rokok masuk ke dalam botol. Lepas secara berulang. Amati kapas dalam botol setelah rokok habis terbakar. Buat kesimpulan dan laporan hasil eksperimen tersebut dan presentasikan di depan kelas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu seandainya kita menghisap rokok tersebut, maka tenggorokan dan paru-paru kita seperti ini, mengguling kecoklatan. Karena menghisap asap rokok
Silakan. Kelompok berapa? Kelompok tiga. Kelompok tiga. Mau diberi berapa pertanyaan, teman-teman? Satu, dua, tiga. Satu. Ya, ya. Kasih kesempatan satu pertanyaan. Silakan untuk kelompok dua. Apa dampak buruk bahaya merokok bagi kesehatan tubuh? Apa dampak buruk merokok bagi kesehatan tubuh? Ya, silakan dijelaskan. Dampak buruk. Dampak buruk merokok bagi kesehatan tubuh baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif yaitu menyebabkan stroke, kanker paru-paru dan merusak gigi. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Bagaimana kelompok dua? Boleh? Yang lain, kelompok yang lain bisa nambah jawaban, boleh? Ada nilai poin ya dari ibu ya. Silakan. Tadi dampak buruk. Dampak buruknya apa? Silakan kelompok satu, tiga mungkin. Silakan. Bro. Dampak buruknya. Menyebabkan kerontokan apa? Gigi, apa lagi? Dampak buruknya? Hah? Tulang lebih mudah patah atau keropos tulang. Ada lagi? Nah gitu dong, bersuara. Ya, ada lagi? Menyebabkan kemandulan dan impotensi. Nah, menyebabkan kemandulan dan impotensi. Silakan kelompok tiga mana? Bersuara tiga. Ayo, kelompok tiga. Kelompok tiga, Pak. Ada lagi? Kelompok empat, kelompok dua? Ada? Selain dari tadi apa? Kelompok lima itu? Menyebabkan kemandulan dan impotensi. Kemandulan dan impotensi, terus nanti hipertensi, terus nanti apa lagi? Menyebabkan keropos tulang. Ada lagi? Kelompok dua? Gangguan pada mata. Gangguan pada mata. Sampai kena asap ya. Bisa. Apa lagi? Kelompok tiga? Kelompok itu apa? Kehilangan pandangan. Kehilangan? Pandangan lebih awal dibanding Kehilangan pandangan lebih awal. Jadi masih muda sudah rabun karena asap tiap harinya masuk ke mata. Ada lagi? Atau mau menambah ini dari depan kelompok satu? Sudah cukup? Sudah cukup. Yang lain sudah cukup? Oke, silakan dikembalikan pada kelompok satu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hasil dari eksperimen tadi apa? Ternyata terbukti bahwa ada zat sisa asap rokok apa yang mengendap pada paru-paru kita. Diibaratkan tadi dengan kapas. Ini paru-paru kita lah, botol ini paru-paru kita yang diisi oleh kapas medianya. Nah inilah paru-paru kita yang akan terkotori oleh asap rokok. Ya, oke, itu bisa dipahami kesimpulannya? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita ada refleksi ya. Refleksi itu melihat dari awal sampai akhir sebelum kita melakukan tes. Apa yang kalian, ini ada 3 pertanyaan. Apa yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran hari ini? Kemudian apakah kalian menguasai seluruh materi?
Nanti berdoa dalam hati. Siapakah yang mau memimpin? Mangga. Yang mau memimpin? Oh ya, silakan. Dipimpin untuk berdoa dalam hati. Di tempat duduk siap. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa kita